Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kim Gloria Elizabeth Gerusim. Saya dari kelas A4, Fakultas Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Keperawatan. Teman-teman, dunia keperawatan terus berkembang seiring dengan meningkatnya teknologi keperawatan, sehingga dapat mengakses informasi yang sangat cepat di seluruh dunia. Hal ini membawa efek pada kemajuan yang cukup berarti di keperawatan. Tenaga perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai kontribusi besar bagi pelayanan kesehatan, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas 3 topik. Topik yang pertama yaitu sistem informasi keperawatan, kemudian yang kedua manfaat sistem informasi keperawatan, kemudian yang terakhir ada sistem informasi dalam pemberian asuhan keperawatan. Saat ini kita masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu tentang sistem informasi keperawatan. Sistem informasi keperawatan adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Sedangkan, menurut Anna McLean 2005 dalam kali 2010, sistem informasi keperawatan berkaitan dengan legalitas untuk memperoleh dan menggunakan data, informasi dan pengetahuan tentang standar dokumentasi, komunikasi, mendukung proses pengambilan keputusan, mengembangkan dan mendiseminasikan pengetahuan baru, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi asuhan keperawatan, dan memberdayakan pasien untuk memilih asuhan kesehatan yang diinginkan. Kehandalan suatu sistem informasi pada suatu organisasi terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan menjadi suatu informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan untuk suatu organisasi. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu manfaat sistem informasi keperawatan. Manfaat penerapan sistem informasi keperawatan di lingkungan rumah sakit salah satunya adalah membantu perawat dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien diberikan oleh perawat di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan. Perawat menggunakan sistem informasi keperawatan dengan tujuan untuk mengkaji pasien secara jelas, menyiapkan rencana keperawatan, mendokumentasikan asuhan keperawatan, dan untuk mengontrol kualitas asuhan keperawatan. Dengan memanfaatkan sistem informasi keperawatan tersebut, perawat dapat menghemat waktu untuk melakukan pencatatan dibandingkan bila dilakukan pencatatan secara manual. Di samping itu, data yang tercatat dengan menggunakan sistem informasi keperawatan akan lebih terjamin keberadaannya. Resiko data yang dicatat akan hilang sangat kecil. Nah, di sini ada manfaat yang diperoleh bila rumah sakit menggunakan sistem informasi keperawatan. Yang pertama, manajemen lebih efisien. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber biaya lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan program perencanaan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pendayagunaan perawat. Berikut merupakan manfaat sistem informasi dalam keperawatan. 1. Lebih banyak waktu dengan pasien dan lebih sedikit waktu di nurse station. Kedua, mengurangi penggunaan kertas. Ketiga, dokumentasi keperawatan secara otomatis. Keempat, standar yang sama dalam perawatan atau proses keperawatan. Kemudian yang kelima, mengurangi biaya. Keenam, kualitas pelayanan keperawatan dapat diukur. Teman-teman, dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu tentang sistem informasi dalam asuhan keperawatan. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan sistem informasi keperawatan yang efektif dan teknologi tepat guna akan dapat mengurangi kesalahan dalam memberikan perencanaan keperawatan pada pasien. Penggunaan sistem informasi keperawatan juga akan meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan. Pada pengkajian keperawatan,
penerapan standar Nursing Language atau SNL berbasis TI atau teknologi informasi yang ada dalam sistem. Pada pengkajian data, perawat tinggal memilih data yang tersedia. Setelah data dipilih secara lengkap, komputer akan secara otomatis menganalisa data yang telah dipilih perawat dan memunculkan masalah sesuai data yang dipilih. Komputer akan membantu melakukan analisis data yang dimasukkan oleh perawat saat melakukan pengkajian kepada pasien. Dengan menggunakan sistem pakar, maka perawat sedikit terkurangi bebannya dalam melakukan analisis data untuk dijadikan diagnosa keperawatan. Masalah yang muncul pun menjadi semakin real dan akurat, karena masalah yang dimunculkan oleh komputer merupakan analisa baku. Perawatan dihasilkan dari analisa yang dilakukan oleh komputer, berdasarkan data-data yang dimasukkan saat pengkajian perawatan. Komputer akan secara otomatis menganalisa data yang ada dan memunculkan masalah keperawatan. Perawat tinggal memilih etiologi yang ada disesuaikan dengan kondisi pasien, sehingga disinilah peran perawat tidak bisa digantikan oleh komputer, karena judgement terakhir tetap di tangan perawat. Sistem Informasi Keperawatan menggunakan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Perawat tinggal memilih label dari SDKI yang telah tersedia pada masing-masing diagnosa keperawatan yang ada, serta menentukan batas waktu atau dalam hari masalah diperkirakan dapat terselesaikan. Sistem intervensi keperawatan dalam Sistem Informasi Keperawatan menggunakan Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI dan sama dengan membuat tujuan. Perawat tinggal memilih label NIK yang tersedia pada masing-masing diagnos keperawatan. Stasi keperawatan dalam Sistem Informasi Keperawatan menggunakan label Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Perawat tinggal mengetikkan aktivitas perawat yang telah dilakukan, menambahkan jam pelaksanaan, dan menuliskan pelaksanaan dari aktivitas tersebut. Yang istimewa dalam sistem ini adalah implementasi yang diinputkan oleh perawat dalam dokumentasi asuhan keperawatan langsung diintegrasikan dengan billing sistem rumah sakit, sehingga tidak ada double entry dalam keuangan pasien. Masing-masing tindakan perawat telah memiliki harga sendiri-sendiri yang telah disahkan oleh rumah sakit dan perawat tinggal mendokumentasikan dalam sistem informasi keperawatan. Sedangkan untuk evaluasi keperawatan menggunakan hasil penilaian subjek, observasi, analisa, dan planning keperawatan. Pelaksanaan sistem informasi keperawatan. Sistem informasi keperawatan yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi, alat, proses, dan struktur yang membantu perawat dalam mengelola data. Kemudian yang kedua, mengevaluasi aplikasi, alat, proses, dan struktur untuk menentukan efektivitas mereka untuk keperawatan. Yang ketiga, adaptasi teknologi informasi yang ada untuk memenuhi perawat dan kebutuhan pasien. Keempat, mengelola sistem implementasi dan evaluasi. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan informatika kesehatan profesional lainnya dalam mengembangkan solusi informasi sebelumnya diidentifikasi kebutuhan untuk perawat dan klien. Kemudian yang keenam, menggunakan teori informatika dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan dan menguji sistem pendidikan komputer. Yang ketujuh, mengembangkan dan menguji model informatika dan teori-teori penanganan, berkomunikasi atau mengubah informasi keperawatan. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan taksonomi atau penamaan sistem untuk menggambarkan fenomena dan ketertiban perawatan. Kemudian yang sembilan, melakukan penelitian untuk memajukan pengetahuan yang basis sistem informasi perawat. Yang ke-10, konsultasi tentang informasi perawatan dengan pasien. Dan yang terakhir, mengajarkan teori dan praktik informasi keperawatan. Nah teman-teman, itulah pembahasan dari saya tentang peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Semoga dari video yang tadi teman-teman dapat mengerti dan juga memahami, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching, bye-bye.